Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin di sini izin melanjutkan tugas untuk praktikum, mana di sini kita akan melakukan praktikum yaitu Explore REST API with API Simulator and Postman. Jadi di sini kita memerlukan bersama yaitu operating system, VirtualBox dan device virtual machine. Jadi yang pertama kita harus launch dari si VirtualBox itu sendiri. Dan lanjutnya kita explore API. API simulator, yaitu pertama kita sudah run tadi dari VirtualBox-nya, dan kita buka Chromium. Di sini kita akan langsung masuk ke school library website. Nah, di sini sudah, dan kita go to AP Docs page. Kita klik here. Di sini ada perintah untuk klik here. Nah, di sini kita akan melihat dari API v1 default namespace. Jadi pertama kita akan buka di Gets. Oke, kemudian kita di Getbooks kita akan try out button. Dan kita akan jadi ini di blank dulu aja dan diisi, kemudian kita akan execute. Sudah kita execute di sini. Sudah kita execute, kita akan lihat hampir sama seperti ini hasilnya. Yang di sini sama. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian dari curl-nya. Kalau sini kemudian kita select, kita copy semua nih, dengan dari sini kita dari command curl-nya kita copy, kita klik kanan, copy. Oke, di sini kita akan melakukan open terminal window untuk melakukan program tersebut. Kita minimize dulu dan kita ke terminal. Kita start terminal ya. Kita kecilkan sedikit biar muat. Kita sudah masuk. Kemudian kita akan paste di sini. Kita lihat, kita enter, sama. Di sini akan menampilkan data yang sama seperti yang tadi kita lihat di lab, di ini dimana, di library demo lokal, dia akan sama hasilnya. Kemudian kita kembali lagi ke tadi school library API. Di sini kita kembali ke atas, kita akan lihat parameternya. Yang pertama parameter dari include ISBN, kita akan select, yaitu select true. Kemudian kita akan klik execute. Dari curl-nya nanti akan berubah, di mana include ISBN-nya akan true. Di sini kita lihat. Dan kita bisa lihat di sini. Kemudian kita memerlukan, selanjutnya kita menuju ke API post login via basic. Kita klik dan kita try it out. Nah, setelah itu kita execute. Nah, di sini kita perlu sign in, jadi kita menggunakan username Cisco dengan password Cisco dengan C besar, Cisco 123 dan tanda seru, dan kita
yang di copy bukan semuanya, tapi yang dalam sini kita copy. Sudah, kemudian kita yang paling atas authorize. Nah, kita masukkan value-nya di sini dengan nama XAPI key. Kemudian kita paste, kita authorize, dan kita close. Sudah, kemudian kita minimize dulu, kemudian kita ke post book. Di sini kita adding, istilahnya kita menambahkan satu buku lagi. Jangan lupa kita try it out. Nah, di sini kan tadi yang dari ID kita mau menambah sebuah buku di sini. Nah, sini sudah ada ID-nya, kita copy saja di sini. Kita copy. Kita paste. Kita sudah masuk ID-nya 4 karena tadi ada sekitar 0, 1, 2 dan 3 buku, di mana sini kita akan menambahkan sebuah buku lagi. Di sini dengan judul IPv6 Fundamental, autornya Rick Graziani. Sudah, kemudian kita akan klik execute. Respon bodinya dia kode 200, jadi dia sudah masuk dengan kemudian kita request URL-nya satu box dan sukses. Kode 200 means post was sukses, jadi ini kode 200 dia sudah masuk ya. Kemudian kita menambah satu buku lagi, jadi kita copy di sini ID 5, copy, klik kanan, copy di sini, kita paste. Nah, kita tambah lagi untuk yang buku ke-5 ini dengan dulu 31 days before your CCNA exam. Kita execute. Nah, dia sudah menampilkan kode respon 200 yaitu berhasil. Perlu dicatat, jika misalnya kita dapat kode 41 berarti dari yang login via basic tadi, ketika kita masukkan token untuk authorization yang di atas tadi, cukup di copy yang di dalam kurung saja, tidak perlu semuanya. Nanti pasti dia akan error kode 41 karena dia error invalid API key. Nah, sudah, kita tutup dulu. Selanjutnya kita list gunakan gets books API di atas karena tadi sudah responnya, dan kita execute. Apakah sudah menampilkan? Nah, di sini bukunya sudah bertambah lagi tadi dari ID ke-4 dan ID ke-5 sudah masuk lagi, tambah di sini. Nah, sama. Kemudian kita sudah ngecek kan tadi, kemudian kita ke bagian di step 11 ini ke get books ID. Nah, jadi di sini kita akan ngelihat buku itu menggunakan ID-nya sendiri, tadi ID 0. Seperti sini ada ID 4 itu dia untuk buku IPv versi 6 fundamental. Jadi sini bilang kita mengecek buku itu ada apa tidak menggunakan ID-nya si buku itu sendiri. Kita seperti biasa try out. Nah, parameter kita isi, kita mau cari buku yang dengan ID berapa sih? Misal kita cari ID yang ke-1, kita execute. Di sini ID 1 itu Python for Dummies, kita execute. Nah, responnya harus, nah, dari ID 1 tersebut menampilkan data ini Python for Dummies sama seperti yang di sini. Dan kita ubah untuk yang barusan kita masukkan tadi dengan ID 4, execute. Nah, akan tampilkan buku dengan ID 4 yaitu IPv6 fundamental. Kemudian kita akan mencoba untuk mendelete sebuah buku menggunakan delete books ID API. Kita klik,
kita try it out. Nah, di sini kita akan menghapus dari buku dengan ID 4, jadi yang IPv6 fundamentalnya akan kita hapus, kita masukkan dan kita execute. Responnya sukses, jadi kita akan menghapus dari buku yang keempat ini. Dan kita, apakah buku itu sudah istilahnya sudah berhasil kita delete? Nah, kita buka di Getbook. Nah, kita execute apakah buku yang 4 itu di sini tadi masih ada, kemudian sudah kita hapus tadi apakah masih ada, kita execute. Nah, kita cari 0, 1, 2, 3 langsung 5. Karena apa? Karena yang 4 tadi sudah kita hapus di delete. Hampir sama, di sini sama. Oke, kemudian dari part 3, selain kita menggunakan dari school library untuk menggunakan school library APM, kita bisa menggunakan Postman untuk make API call for the API simulator. Kita minimize dulu, kita menggunakan Postman. Sini kita sedang loading Postman-nya. Sedang loading. Postman sedang berjalan. Kita tadi sudah double klik, tinggal menunggu untuk dia run atau execute dari program si Postman itu sendiri. Kita sudah masuk di Postman-nya, sedikit agak lama, kita bisa kecilkan sedikit biar tidak terlalu memenuhi layarnya. Sudah di sini sebenarnya kita nggak perlu jadi sini Postman to make same API calls made use student library API. Postman itu lebih useful tools ketika ada jika tidak ketika webnya itu nggak bisa lah, kita bisa menggunakan Postman, jadi dia lebih mudah untuk digunakan, mudah untuk menyimpan juga. Kita tunggu dulu, sedang loading, sedang load data dari Postman itu sendiri. Nah, ini sebenarnya saya juga sudah mencoba beberapa kali, tapi kita akan ulangi dari awal, kita hapus semua. Kita don't save aja karena kita akan mengulangi dari awal. Juga kita hapus. Maaf, lumayan agak berat juga jika menggunakan VirtualBox, itu sesuatu yang harus dimaklumi karena istilahnya kita menjalankan seperti sandbox atau seperti simulasi sebuah komputer di dalam sebuah komputer. Nah, kita delete dulu, kita don't save. Nah, di sini kita akan in the main window next launchpad, kita akan klik icon plus atau create untitled request. Untitled berarti di sini kita ada banyak sekali dan di sini kita mau get, post atau tidak, kita menggunakan yang gets. Dan di sini kita akan masukkan link ini, library.demo local API v1, kita copy. Malah pecet. Bentar. Kalau emang kadang error, kita bisa mengcopy dari library tadi. Kan kita tadi bahkan sini. Nah, kita akan menggunakan library demo sampai books, kita copy. Nah, terus kita coba di Postman, kita paste. Oh, ini sudah ada di bawah. Nah, sama.
send, apakah dia berhasil. Kita coba responnya, sending request, sedang sending request dari ternyata dia menggunakan status kodenya 200. Oke, jadi berhasil. Nah, di sini kita akan melihat banyak sekali terlihat di sini. Bisa kita full window kan. Keluar di sini 3 hampir sama, 0 1 2 3 langsung 5 karena 4-nya masih dihapus. Oke, kemudian kita bikin satu lagi under request. Di sini kita dari get kita select post. Nah, post, kemudian kita akan kembali ke apa itu, ke scroll berita tadi, kita ke bagian post via login basic. Nah, masuk dulu, post via login basic ada di bawah. Nah, ini dia masih jalan try it out. Kita copy dari request URL-nya, kita copy di sini. Kita copy, klik kanan, copy. Kemudian akan, nah, jadi kita cek dulu apakah dia masih try it out, agar kadang kalau itu dia masih udah kayak misalnya kita tutup, dia akan programnya akan berhenti berjalan. Nah, jadi ternyata masih, kita langsung bisa copy saja. Kita copy tadi sudah, langsung kita kirim ke sini, kita paste, kontrol. Nah, sudah. Oke, kemudian kita send atau bagaimana ini di sini. Under klik authorization. Oh, di sini kita authorization dan kita klik basic authorization. Nah, username oh masih sama di sini. Sama, ini kita klik send. Sudah, ini tadi setelah kita masukkannya, ini kita ke authorization, kita pilih basic authorization dan kita login untuk username Cisco dan passwordnya Cisco dengan C besar dan 123 tanda seru. Kita send. Responnya bagaimana? Ketika kita untuk login via basic di Postman ini tokennya itu akan berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kita copy saja di sini. Kita copy tokennya, copy. Nah, sudah. Kemudian kita untuk menambahkan buku menggunakan post lagi, tapi kita bikin satu lagi unload request lagi, masih sama, kita menggunakan post. Sini kita akan pilih dari guide-nya, kita pilih post. Udah, kita post. Linknya itu di sini tadi. Nah, post API, postbook API, postbook API. Nah, di sini linknya kita copy saja. Nah, ini linknya kita copy saja. Kita copy. Nah, kembali lagi ke Postman tadi. Kita paste di sini. Nah, kita paste. Nah, sudah, kita jangan langsung di asal kita send atau kirim, kita tetap ke authorization. Kita pilih authorization tipenya, kita gunakan API key. API key-nya kita masih
penggunaannya tadi xapi.key. Kemudian nah yang di sini filenya itu berbeda. Jadi yang tadi kita dapatkan itu waktu di post yang sebelumnya, tab yang sebelumnya, tab yang ini tadi ini. Nah ini kita copy untuk kita masukkan ke dalam authorization tadi. Untuk apa? Agar kita bisa menambahkan buku. Nah, di sini filenya kita hapus karena berbeda. Kita paste. Sudah kita akan menggunakan raw. Rawnya kita akan JSON. Kita akan masukin buku yang 4 tadi. Nah, kita masukin. Nah, karena kita mau masuk, karena tadi buku 4 sudah kita hapus di yang web tadi, School Library API, kita tambahkan di Postman. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita send. Apakah dia berhasil di bodinya? Kita coba dulu responnya. Dia berhasil karena dia 200. Oke, jadi dia sudah masuk. Kita verify kembali apakah ini sudah masuk. Dan kita verify di Gets tadi apakah dia sudah masuk. Karena di Gets ini kita cuma dapat 5 buku nih. 0, 1, 2, 3, kemudian 5. Kemudian kita lihat ke Gets dan kita send. Apakah dia berubah di sini? Oke. Apakah dia sudah masuk? 3, 4. Nah, di sini sudah masuk yang ID 4 tadi. Kemudian kita lihat di body apakah sudah berubah. Kita ke sudah. Kemudian kita kembali ke web yang tadi. Nah, kita kembali lagi untuk ke bagian paling atas Gets book. Di sini dan di sini ada include ISBN, jadi result number defaultnya kita ubah dulu ke true. Sudah. Kemudian kita sort by-nya tadi belum diisi, jadi kita ubah ke by author. Kemudian kita akan klik execute di sini. Nah, di bawahnya akan berubah lagi. Kita dari autornya itu, nah, dari author dulu, kemudian dari berdasarkan abjad, jadi akan sort by author. Dari 5, kemudian ID 2, ID 3, ID 0, baru yang terakhir ID 4 dan ID ke 1. Dan kemudian ketika kita sudah checklist tadi, itu akan berubah dari apa? Dari nilainya, dari linknya akan berubah. Di sini akan nilai ISBN sama dengan true dan sort by authornya akan keluar di sini. Ya, berbeda sebenarnya yang dari link awal sama di sini. Sudah. Kemudian kita kembali ke Postman tadi. Pada Gets tadi, di Gets tadi kita akan ke param. Nah, kita akan menambahkan key. Key-nya apa? Kita masukkan ke include ISBN. ISBN. Kemudian value-nya adalah true. Kita
samakan seperti yang tadi di web SQL Library API. Kemudian kita nambah lagi untuk key yang sort by. Di sort by kita value-nya tulis author. Di sini tulis author sudah. Kemudian karena sama, kemudian kita send. Tadi kan urutannya dari 0 atau 2 3 4 5. Nah, coba kita send. Apakah dia akan menghasilkan sama yang tadi di SQL Library API? Nah, hampir sama, bukan hampir karena emang sama. 5 2 3 0 4 dan 1. Nah, sudah. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kemudian untuk Postman sudah berhasil, dari yang menggunakan web SQL Library websitenya itu sudah berhasil. Kemudian kita akan menggunakan Python. Kenapa sih kita menggunakan Python? Karena Postman itu bagus, cuma masalahnya kita untuk menambahkan tuh istilahnya kayak satu-satu. Jadi jadi misal kita menambah 100 buku akan susah. Jadi kita akan menggunakan Python. Jadi kita minimize dulu. Nah, kita akan menggunakan Visual Studio Code. VS Code. Di sini kita akan menunggu dari untuk membuka Visual Studio Code-nya. Studio Code sedang menunggu untuk running. Nah, sudah masuk ke Visual Studio Code. Kita sudah di sini sebetulnya, atau mungkin kita bisa manual. Jadi kita open folder saja, lalu kecilkan dahulu. Explorer kita. Nah, di sini dari direktorinya itu kita di labs, kemudian devnet source dan SQL Library. Jadi kita pilih itunya, kita akan menggunakan ini menggunakan yang add 100 random. Sebenarnya kita akan Python request, jadi kita open di terminalnya. Di sini kita akan masuk ke directory tadi. Tuh, kita ls dulu. Nah, kita cd ke labs, kita ls, kita cd ke devnet src source. Nah, kita ls. Nah, di sini kita masuk ke bagian SQL Library. Nah, di sini ada SQL Library, kita tulis cd SQL Library. Nah, kita sudah masuk, dan kita masuk ke Python 3. Coding saja, from Faker import
generate nama-nama data-data dalam tersebut. Kita akan coba lagi, datanya akan berubah-ubah. Nama-nama itu dari banyak in the range, misalnya kita menggunakan 10. Print fake name. Kita akan print data sekitar 10 nama yang akan kita generate. Lupa, kita belum tap print fake name. Dan keluar nama-nama fake yang akan di random. Dan kita quit karena sudah kita ingin menggunakan lagi, misalnya kita ingin 20 nama. Print fake name. Nah, akan 20 nama fake. Dan kalau kita quit, kita coba di Visual Basic. Sudah, kemudian kita buka lagi di Visual Basic Studio. Sangat banyak sekali nama-nama, akan edit yang akan ada sekitar 100 nama. Terus gimana sih kita ngecek apakah itu bener-bener masuk? Kita kembali lagi ke web ini kan kita buka. Nah, di get books-nya kita akan execute. Value-nya 10 pertama, jadi ada banyak page. Sekarang satu page 10, kita bisa ubah di sini. Kita mulai page berapa, kita page yang kedua, kita execute dari ID-nya. Nah, dari ID 2623 akan masuk. Nah, kita coba cari di ID 21 di sini di terminal. ID 21-nya ada, ID 21. Di ID 21 dia akan menampilkan nama yang sama, implement 24/7 graphical user interface. Di sini akan kita lihat apakah sama ya, graphical user interface. Jadi di sini kita akan menghasilkan masukkan 100 jumlah buku langsung menggunakan Python. Jadi daripada kita menggunakan Postman di mana dia manual satu persatu, ketika kita menggunakan Python kita bisa memasukkan 100 atau bahkan berapa yang kita inginkan untuk memasukkan jumlah buku atau judul buku berdasarkan ID mulai dari 1 sampai 100. Nah, kita bisa mengubah tersebut di Scroll Library. Page-nya kita ubah dari page 1 atau ke page berapa. Misalnya kita ingin melihat yang page 10, kita execute, akan ID ke 102 region
cohesive intranet. Kita cek di Visual Basic untuk ke 102. 102 mana kita scroll 102. Nah, RangeNet Cohesive Intranet author by Adrian Dominguez. Kita cek di sini apakah sama namanya Adrian. Nah, benar. Jadi sampai di sini untuk penjelasan pada hari ini dan tugas saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.